Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah project yang mengenai untuk studi kasusnya, yaitu tentang arsip nilai di SDN Gunung Larang 2. Itu di sekolah dekat rumah saya ya. Untuk yang pertama, untuk pembuatan project ini saya menggunakan PHP. Untuk yang pertama kita buka XAMPP terlebih dahulu, folder XAMPP, kemudian XAMPP, kemudian tekan XAMPP control. Ini untuk mengaktifkan Apache dan MySQL supaya bisa masuk ke dalam PHP MyAdmin untuk membuat sebuah database. Nah, kemudian setelah diaktifkan, setelah Apache dan MySQL teraktif, kita buat database terlebih dahulu. Buka browsernya. Di sini saya menggunakan browser Mozilla. Nah, kemudian ketikkan localhost. Nah, ini di sini ada localhost PHP MyAdmin untuk membuat sebuah database. Nah, untuk database-nya kebetulan saya sudah membuatnya. Di sini database-nya DBSD Gunung Larang. Kita klik. Nah, di sini udah ada beberapa tabel. Yang pertama data guru, kemudian data siswa, nilai siswa, dan user. User ini untuk nanti ada yang bisa mengakses oleh orang tua dan ada yang bisa diakses oleh hanya seorang guru atau staf di sekolah. Nah, untuk halaman mungkin di sini saya hanya membuat yang bisa diakses oleh guru atau staf di sekolah. Nah, oke. Ini untuk database sudah terbuat dan tabel-tabelnya pun sudah terbuat. Langsung kita membuat sebuah halaman login. Nah, ini user ini penggunanya untuk login. Nah, di sini saya udah menginsert user. Ini admin. Untuk ID usernya admin, username admin, untuk passwordnya admin sama. Ini level 1. Nah, langsung saja untuk membuat halaman login. Kita buka text editornya. Kebetulan di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, ini saya udah buatkan sebuah folder modul 10. Kemudian di sini udah ada beberapa file PHP yang sudah saya buat. Mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan saja beberapa filenya. Yang pertama kita buat indeks. Indeks ini berupa login. Nah, di sini ada program login. Nah, untuk login ini ada pengaturan tampilannya. Untuk pengaturan tampilannya ini style CSS. Nah, ini
untuk pengaturan tampilan login. Kalau nggak nah ini nih beberapa pengaturan untuk tampilan login. Kalau nggak pakai pengaturan tampilan seperti ini nih, indeks. Misalkan tidak diatur untuk tampilannya, di sini kita hapus saja, karena ini harap ini untuk memanggil sebuah tampilan yang telah kita buat tadi. Nah, untuk mencoba membuka halaman webnya, ini dengan cara localhost, kemudian panggil foldernya modul 10. Nah, tekan, nah ini langsung ke indeks, tampilan indeks. Nah, ini tampilan indeks yang atau tampilan login yang tidak diatur tampilannya seperti ini. Nah, untuk cantik tampilan. Nah, di sini saya buat pengaturannya. Kita tulis lagi style .php dan save. Nah, ini ya tampilannya. Mulai dari tampilan bodinya gitu, mulai dari tampilan body daripada halaman web, body daripada halaman login. Ini ada ketinggian, kemudian pewarnaan, dan ada warna background, ukuran background. Nah, kemudian ada login, ini untuk mengatur ini div class login. Nah, adapun yang ada login H1 label form input, ini untuk mengatur H1 ini untuk mengatur nama. Kemudian ada login label untuk mengatur nama-nama yang ini, nama label ini. Nah, form input, button ini untuk mengatur button loginnya. Nah, kita lihat tampilan setelah diatur tuh tampilannya untuk dipercantik. Nah, kita refresh saja. Salah ya. Bentar. Oh, salah ya. Di sini bukan PHP, tapi CSS. Filenya berbentuk CSS. Save. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita login sesuai tadi yang ada pada usernya itu. Untuk username-nya admin, kemudian untuk passwordnya juga admin. Nah, ini sengaja ya belum berbentuk password kan. Nah, biar kelihatan. Kemudian klik login. Nah, ini dia tampilan awalnya untuk halaman web, dan untuk programnya ada di sini nih. Namanya dashboard admin.
Nah, untuk dashboard admin ini ada file tampilannya gitu. Untuk mengatur tampilan pada dashboard admin ini mulai dari background body, kemudian header dan beberapa menu. Nah, adapun untuk programnya atau untuk script untuk pengaturannya, nah ini untuk pengaturan tampilan halaman depan atau dashboard, mulai dari body tampilan, kemudian ada header H2, dan ini sudah saya atur mulai pemberian background dan lain sebagainya, dan pengaturan teksnya. Nah, ini adapun untuk pemanggilan tampilan pengaturan dashboard ini. Nah, di sini nih linknya untuk memanggil file tampilan pengaturan tampilan halaman dashboard. Nah, setelah masuk ke dalam dashboard, oh iya, lupa ini untuk sebelum masuk ke dashboard tadi ya, setelah membuat halaman login, ini kita buat koneksi. Nah, koneksi ini ada DB host, localhost, atau link yang untuk membuat link untuk membuka project kita. Kemudian ada user, DB pass, ini password ini untuk mengamankan database kita gitu ya. Nanti bisa diatur untuk pemberian passwordnya. Untuk DB name ini nama database-nya di sini kan tadi ya, seperti yang tadi, SDN Gunung Larang. Nah, ini ketika jika variabel connect ini error, maka akan muncul koneksi gagal atau koneksi error. Nah, itu mungkin seputar koneksi. Koneksi ini untuk menghubungkan ke database, nanti mulai dari inputan atau itu langsung ke database. Nah, kemudian kita masuk ke menu pertama, yakni menu input. Nah, ini untuk masuk ke menu input ini, nah ini di dashboard ini ada pemanggilan file input nilai. Input nilai di sini ketika diklik input nilai, maka muncul ini halaman input nilai. Nah, untuk script halaman input nilai. Nah, ini untuk halamannya masih sama ya, seperti dashboard halaman menu utama. Nah, saja di sini ada di dalam body tersebut ada form dan tabel. Nah, ini untuk script ini untuk simpan, ini ketika diklik
button simpan. Nah, linknya ke sini, kemudian langsung masuk ke file simpan nilai.php. Nah, untuk ubah, kemudian ubah update nilai.php dan hapus sama ngelink ke hapus nilai.php, file hapus nilai. Nah, ini untuk formnya, form apa untuk inputan gitu ya. Nah, form yang ini formnya. Ini untuk ini button simpan dan button batal atau reset. Nah, kemudian membuat tabel ini untuk menampilkan hasil daripada inputan. Terus di sini kan ada ini nih, panggil script PHP-nya. Di sini kita panggil koneksi.php. Kemudian ada variabel perintah. Ini untuk memanggil data dari tabel nilai siswa berdasarkan kode mapel di scanning. Ini untuk mengurutnya jadi ke atas. Kemudian di sini ada masukkan variabel-variabel yang ada pada database. Nah, ini ada di dalamnya terdapat link atau link ubah dan link hapus. Ini untuk mengubah atau menghapus data. Nah, masuk ke sini ya. Kita coba. Kalau baru lah ngecek aja. INSN sama ngecek nama siswa, misal Deden, mata pelajaran bahasa Sunda, total nilai 90. Simpan. Nah, muncul message data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, ini dia muncul. Nah, kemudian kita mencoba mengubahnya. Ubah. Nah, ini akan muncul tampilan form ubah. Nah, untuk script ubahnya ada di sini nih. Ubah nilai. Nah, ini ubah nilai. Nah, untuk script ini untuk memanggil file yang ada pada tabel nilai siswa berdasarkan kode mapel. Nah, di sini langsung masuk ke dalam form yang sudah tersedia. Nah, ini fungsinya untuk memanggil satu persatu data masuk ke dalam form berdasarkan name-nya. Ini name-nya kode mapel masuk. Nih, kode pelajaran masuk dan seterusnya. Nah, ini untuk menyimpan updatean. Ketika klik update, maka ini perintah untuk mengupdate ke dalam database-nya. Nah, di sini ada update nilai siswa. Jadi update data pada tabel nilai siswa. Mulai dari kode guru, INSN, nama mapel,
nilai dan berdasarkan kode mapel. Kemudian jika variabel perintah benar, maka muncul message data berhasil diupdate. Dan kemudian kembali ke halaman file input nilai .php. Jika salah atau gagal, maka gagal disimpan dokumen location ini masuk ke input nilai PHP atau masuk ke halaman input nilai. Nah, kemudian kita coba, misalkan di sini nilainya kesalahan jadi 80. 80 kita ubah. Nah, muncul message data berhasil diupdate. Nah, ini nilai menjadi 80. Kemudian kita coba untuk menghapusnya. Klik hapus. Nah, data satu ini data, ini kode mapelnya muncul, data kode mapel yang ini berhasil dihapus. Nah, adapun script untuk menghapusnya ini. Hapus siswa, salah. Hapus nilai. Nah, ini nih. Nah, ini perintah untuk seperti biasa ya, untuk koneksi dipanggil koneksi.php, kemudian yang ini perintah untuk menghapus yang ada pada database. Delete data yang ada pada tabel nilai siswa berdasarkan kode mapel. Nah, jika benar, perintah ini benar, maka akan keluar message data. Nah, ini ID ini tadi kan muncul ya, dan kode mapelnya. Nah, ini perintahnya string ID berhasil dihapus. Nah, kemudian langsung refresh masuk ke tampilan input nilai. Nah, untuk gagal juga sama ya, gagal kemudian masuk juga ke input nilai. Nah, untuk hapus tadi sudah dipraktikkan ya, dan berhasil dihapus. Nah, itu mungkin untuk ke halaman nilai siswa. Nah, kemudian masuk ke menu data siswa. Nah, ini data siswa juga sama ya seperti input nilai, hanya formnya hanya ini berbeda-beda ini aja, formnya aja, dan variabel-variabel yang ada pada database-nya ini perbedaannya gitu. Oh ya, ini untuk nilai siswa kita coba lihat di database-nya ya, takutnya nggak ada gitu. Cak kode guru, cak misalkan Deden bahasa Inggris misalnya 90. Nah, simpan. Nah, data berhasil. Kita lihat di database-nya nih. Nilai siswa. Nah, ini dia tuh kan muncul. Nah, ini muncul datanya, kemudian ditampilkan di sini. Nah, untuk data siswa juga ini sama ya. Untuk scriptnya juga hampir sama. Hanya saja perbedaannya pada formnya atau variabelnya yang mau diinputnya berbeda dengan data siswa itu mencakupnya NISN, nama alamat ayah ibu, pekerjaan ayah ibu.
Nah, ini kita coba untuk insert aja atau menginput nama, misal Doni, alamat Majalengka, nama ayah misal Deni, nama ibu Sonia misal. Pekerjaan ayah misal guru, pekerjaan ibu misal PNS guru. Kemudian klik simpan. Nah, ini muncul data berhasil disimpan saja. Nah, ini langsung ditampilkan di sini. Kemudian kita rubah, misal klik ubah. Nah, misalkan salah pekerjaan ibu misal ini RT, simpan. Nah, data berhasil diupdate. Nah, ini pekerjaan ibu menjadi IRT yang tadinya PNS guru. Nah, kemudian hapus, coba klik hapus. Nah, data berhasil dihapus. Ini ID-nya muncul apa? Kode tadi kode NSN ya muncul. Oke. Nah, oh ya, ini langsung link ke data guru ya. Kesalahan mungkin di dalam scriptnya. Data guru. Nah, untuk data guru juga itu sama ya. Ada kode guru, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan untuk scriptnya juga sama. Data guru nih. Tuh, hampir sama semua ya. Hanya saja perbedaan ini pada formnya dan ini variabel yang ada pada ketika di-insert. Nah, untuk fungsinya juga sama, hampir sama ya. Hapus siswa, hapus guru, ini hampir sama lah. Untuk nah, itu mungkin untuk project yang saya buat. Hanya mungkin ini belum selesai semua ya. Perihal tentang dan kontak, halaman tentang dan kontak ini belum terisi. Ini mungkin saya mencari dulu mencoba mencari berita tentang sekolah SD Gunung Larang dulu, istilahnya apa. Nah, untuk kontak mungkin ini juga belum. Nah, itu mungkin ya untuk project yang saya buat ini. Mungkin masih banyak kekurangan. Sekian, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.